Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa berada di tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifiat mengerjakan suatu ibadah sangat menentukan sah ataupun tidak sahnya suatu ibadah. Sesuainya ibadah dengan kaifiat ataupun tidak sesuainya dengan kaifiat yang telah ditentukan juga akan menentukan kualitas daripada ibadah yang kita kerjakan. Semakin banyak sunnah yang kita lakukan dalam suatu ibadah, semakin dia sesuai dengan ketentuan-ketentuan sunnahnya, maka semakin besar pula kualitas daripada ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam hal ibadah ini seseorang wajib hukumnya mengetahui apapun ibadah yang akan dia lakukan. Wajib tahu kaifiat daripada melakukan hal tersebut. Maka oleh karena itu pembahasan kita pada hari ini yaitu masalah takbiratul ihram. Karena terkadang ada kesalahan ataupun kehilafan di dalam melakukan takbiratul ihram. Yang pertama, syarat baru sah itu takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini merupakan salah satu daripada rukun solat. Kalau tidak sah rukun, tidak sah takbiratul ihram, maka tidak sah solat kita. Maka syarat baru sah takbiratul ihram yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fardi. Kalau solatnya solat wajib, maka takbiratul ihram memang terjadinya ataupun kita melakukan takbiratul ihram di saat kita memang sudah berdiri betul. Kalau seandainya belum sempurna berdiri kita, belum berdiri tegak kita takbiratul ihram, maka tidak sah takbiratul ihram. Tidak sah takbiratul ihram, maka tidak sah solat. Ini kalau solat fardu. Berarti kalau dia solat sunnah, maka tidak diwajibkan takbiratul ihram itu terjadinya di saat berdiri betul. Dalam arti kata, kalau solat sunnah boleh semayang duduk. Kalau solat fardu, wajibnya fardunya sembahyang secara berdiri. Kalau solat sunnah boleh solat duduk. Namun di dalam melakukan perubahan antara berdiri dengan duduk ini, itu perlu juga kita perhatikan. Kadang kita kok sakit lutut dikit langsung duduk, sakit pinggang dikit langsung duduk. Aturan yang sebenarnya bukan seperti demikian. Bagi orang yang tidak mampu berdiri sendiri untuk melakukan solat, maka kalau seandainya dia mampu berdiri dengan ada bantuan seperti tongkat ataupun tempat bersandar, dia wajib bersandar untuk berdiri. Kalau seandainya untuk bisa dia berdiri ini harus dibantu dengan orang lain, maka dia wajib dibantu oleh orang lain. Yang penting berdiri. Kalaupun tidak juga bisa dibantu, tidak juga mampu, pakai bantuan sandaran juga tidak mampu, maka dia harus berdiri setengah antara berdiri dengan duduk. Tak langsung kepada duduk, tegaknya dengan lutut, macam kau tegaknya. Solat seperti macam ni. Jadi tak langsung duduk. Kalau tak mampu setengah tegak itu, tegaknya pakai lutut, barulah duduk. Maka yang banyak kita temukan, terkadang yang menjadi keluhan seseorang itu adalah tidak mampu mengetul daripada lutut kau. Tak mampu ngetul lutut langsung duduk, kau salah.
Tapi seharusnya macam mana? Kalau yang kita tak mampu itu sujud, maka di saat kita solat tetap berdiri, kaget baru di saat mau sujud baru duduk di atas kursi. Iko bermasalah sujud langsung mulai daripada awal duduk di atas kursi, kau semayang dah dosa. Jadi untuk sahnya bagi orang yang tidak mampu untuk sujud di saat dia solat, maka berdiri, rukuk, berdiri, kemudian kalau nak sujud dah bisa, barunya duduk di atas kursi. Jangan langsung duduk di atas kursi. Kalau langsung duduk di atas kursi, maka tak ada fardu rukun yang ketiga, iaitu berdiri. Maka kalau tak ada rukun yang ketiga ni, maka solatnya tidak sah. Itu kalau pada solat fardu. Kemudian syarat takbiratul ihram yang selanjutnya harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu. Maksud bagi yang mampu ni, kalau dia tak bisa karena baru masuk Islam. Tapi kalaulah tua lah nak mati pula dalam Islam, alasan tak ada mampu ni, tak ada alasan. Karena bodoh, jahil di dalam agama yang dimaafkan cuma dua. Yang pertama karena dia baru masuk Islam, yang kedua karena dia jauh daripada ulama. Tak ada yang tukang sampai agama di situ dan tak ada tempat bertanya. Kalau kita berlambun tempat bertanya, cuman kita tak mau bertanya, berarti ubo seperti koko tidak dimaafkan di dalam agama Islam. Jadi tak ada alasan. Lah tua, tak tahu agama, alasannya tak ada tahu, tak ada alasan. Karena memang awak tak mau belajar. Dibuat majlis taklim tak mau hadir. Jadi jahil seperti ini tidak dimaafkan di dalam agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, tidak memanjangkan hamzah dan ba. Kita biasa Allah, memanjangkan a itu tuh kalau kita panjangkan tak sah takbir kita. Jadi Allah, karena a itu tak ada pakai mat. Jadi langsung a baris dateh lam daripada lafaz jalallah itu bertasdid, langsung Allah. Tapi kalau Allah, ikalah bermasalah, tidak sah takbirnya. Kemudian memanjangkan pada ba. Macam mana memanjang pada ba? Allahu Akbar. Bar. Bermasalah. Karena ba kau tak ada tanda panjang. Kalau mau berhenti maka berhenti langsung. Allahu Akbar. Bar langsung. Kalau sempat dipanjangkan ba kau Allahu Akbar, berarti kita tambah alif ciak lagi antara ba dengan ra, maka takbir tak sah. Tak sah takbir, tak sah semayang. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau tak diperhatikan semayang kita semayangan awe, semayang tak ada sah rupanya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada menambah waw. Allahu Akbar. Ada sering kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku salah. Jangan. Allahu Akbar. Jadi ucapannya tu memang harus jelas. Jangan ditambah Allahu Akbar. Kita tambah wa. Allahu Akbar. Bertambah huruf antara takbir itu, maka tidak sah takbir. Tak sah takbir, tak pula sah semayang kita dah. Kemudian wa an la yakifa baina kalimatai takbir. Tak boleh berhenti antara lafaz Allah dengan akbar. Allah akbar. Aiko. Tiba malih semayang tu sering menjawab Allah akbar. Akbar. Tapi macam mana disambung? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau sempat Allah Akbar, ada sah takbir kita dah. Malih tak malih itu tetap harus disambung. Dan wa ayyusmi'a nafsah jami'a hurufiha. Takbir itu harus terdengar oleh diri kita di saat kita mengucap. Dia ada berbunyi. Kadang itu jangan ada berbunyi, mulutnya beda ada apa ada bergerak. Semayang apa lah itu tuh. Jadi di dalam semayang kau ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Yang rukun qalbi niat, rukun qauli yaitu sama dengan takbir, sama dengan al-Fatihah. Jadi dibaca. Kalau rukun qauli harus dibaca, kalau baca lah mati dah dosa semayang.
tiba ruku ada dosa. Allahu Akbar. Jadi memang harus jelek pengucapan daripada Allahu Akbar. Tapi nampaknya tak selesai kita bahas, waktu lana habis. Jadi hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.